Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita akan mengerjakan soal paket tracker di mana kita akan mengerjakan yang 4.5.1. Jadi dapat kita lihat pada saat kita membuka maka akan ditampilkan seperti ini di mana kita akan mengkonfigurasinya. Jadi kita disediakan ada 3 PC di mana PC 1, PC 2, PC 3 masing-masing memiliki VLAN 10, 20, dan 30. Lalu di sini juga terdapat switch yakni S1 yang terhubung, masing-masing PC ini terhubung dengan switch S1, dan S1 ini terhubung dengan router. Jadi routernya ini R1, di mana juga routernya berhubungan dengan HQ dan HQ ini langsung berhubung dengan server. Nah, jadi instruksi yang akan kita ikuti nanti ada di sini, di mana kita sudah disediakan addressing table untuk device-nya, jadi konfigurasinya nanti akan kita ikuti seperti ini, di mana router 1 ada beberapa interface, ada G0/0, G0/1.10, 20, 30, 88, dan 99. IP address-nya demikian dan subnet-nya juga sudah ditentukan yang akan kita ikuti. Dan pada S1 terdapat VLAN 99 dengan IP address 172.17.99.10. Subnet nya 255.255.255.0. PC1 juga sudah disediakan IP address-nya PC2 dan PC3. Lalu untuk server juga sudah ada. Selanjutnya untuk VLAN dan portnya juga sudah disediakan yang akan kita ikuti. Jadi terdapat 5 VLAN, ada 10, 20, 30, 88, dan 99. Di mana namanya nanti kita atur, di mana VLAN 10 yakni fakulti atau staff, VLAN 20 student, VLAN 30 guest, dan VLAN 88 yakni yang akan kita gunakan sebagai native, lalu VLAN 99 sebagai manajemen. Nah, instruksinya yang akan kita ikuti yakni dapat dilihat demikian beberapa langkah-langkahnya. Langsung saja untuk yang pertama kita ikuti instruksi yang pertama yakni mendaftarkan IP address dari R1 dan S1 berdasarkan addressing table. Langsung saja kita mengerjakan untuk step yang pertama di mana kita mengatur untuk R1 terlebih dahulu. Ini kita bagi layarnya, kita atur R1 terlebih dahulu. Oke, lalu yang ini kita enter, lalu enable dan masuk ke konfigurasi terminal. Selanjutnya kita lihat untuk interface yang pertama yakni G0/0. Kita masuk interface G0/0. Oke, lalu kita atur untuk IP address-nya. Bisa kita lihat IP address 172.1.252. Oh, maaf salah. 172.1.255.2. Lalu untuk subnet mask-nya yakni 255.255.255.252. Kita enter, lalu pastikan untuk no shutdown. Selanjutnya kita masuk untuk yang G0/1.10 di mana ini merupakan sub interface. Jadi kita coba dulu untuk mengaksesnya, misal kita masuk interface G0/1.10. Enter, lalu kita coba mengkonfigurasi IP address-nya, IP address 172.1.10.1. Subnet mask-nya 255.255.255.255.0. Kita enter. Nah, di sini terdapat sebuah pesan di mana kita harus mengatur untuk sub interface. Hanya boleh diatur jika sub interface-nya telah kita atur. Jadi kita atur yakni bagian enkapsulasinya, di mana caranya yakni kita masuk mengatur encap, lalu dot, dan untuk VLAN-nya yakni untuk 10. Nah, kita enter, lalu setelah itu baru kita atur untuk interface-nya. Kita atur IP address-nya. Nah, seperti ini. Lalu pastikan untuk no shutdown. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sub interface yang kedua yakni yang 20. Kita interface 20.
Lalu kita enkapsulasi, mengatur enkapsulasinya .20 dan kita atur IP address-nya. IP address 172.17.20.1 172.20.1 7.20.1 255 oke 255.255.255.0 255 2.20.1 255 oh maaf ada kesalahan 255 nah setelah itu pastikan untuk shutdown juga. Selanjutnya untuk yang 30 kita masuk ke page 30 lalu mengatur enkapsulasinya enkapsulasi.30 dan mengatur IP address-nya. IP address 172 ini 30. Oke, lalu pastikan untuk no shutdown. Selanjutnya untuk 88. Jadi untuk 88 ini akan kita atur sekalian untuk native-nya karena bisa kita lihat di sini VLAN 88 merupakan native ya. Jadi kita akan atur sebagai native. Kita masuk interface 3088. Selanjutnya kita enkapsulasi .88 dan kita atur sebagai native. Jadi encap.88 native. Selanjutnya kita atur untuk IP address-nya 88.1. Untuk subnet mask-nya sama semua. Kita enter dan pastikan untuk no shutdown. Selanjutnya kita atur yang terakhir yakni yang 99. Kita interface ke 99 lalu encap.99 dan kita atur IP address-nya. Ini sama, ini 99. Kita enter dan pastikan untuk no shutdown. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengatur bagian R1-nya. Tetapi jika kita lihat di sini R1 untuk interface G0/1-nya ini belum aktif. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke R1 lalu kita masuk, kita interface G0/1 lalu no shutdown. Nah, jika kita lihat sudah aktif untuk R1-nya. Setelah langkah terakhir ini maka kita sudah selesai untuk mengatur yang device R1 untuk semuanya. Oke, setelah mengatur untuk R1-nya, jadi bisa kita lihat di sini untuk switch-nya sudah terhubung. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian switch ini, di mana kita akan mengkonfigurasi untuk akses port-nya dan juga static trunk untuk menuju ke R1. Jadi nanti kita juga akan menonaktifkan port yang tidak digunakan. Di sini bisa kita lihat di mana interface 11-17 digunakan untuk VLAN 10, lalu untuk interface 18-24 digunakan oleh VLAN 20 dan interface 6-10 digunakan oleh VLAN 30. Jadi bisa kita lihat di sini, kita simpulkan bahwa untuk interface atau port untuk 1-5 itu tidak kita gunakan. Jadi nanti akan kita nonaktifkan, kita shutdown. Dan juga G0/1 digunakan, nanti kita juga akan G0/2 juga kita akan shutdown atau kita nonaktifkan karena tidak digunakan. Langsung saja kita masuk ke pengaturan switch ini. Kita bagi dua. Kita masuk ke, kita enable untuk akses privilege-nya. Lalu oke, baik, di sini kita bisa konfigurasi, kita masuk interface ini, interface range. Jadi kita mengaksesnya bisa menggunakan interface range karena ini berurutan 11-17, FA0 11-17. Kita atur switch port mode akses. Kita atur untuk VLAN-nya akses.
akses ini salah, switch port akses VLAN ini VLAN 10. Oke, bisa kita lihat di sini karena kita belum mengatur VLAN-nya tadi, maka akan dibuat secara otomatis. Creating VLAN 10 sudah dibuat dan pastikan untuk shutdown kita aktifkan. Selanjutnya kita masuk ke range kedua 18 sampai 24. Interface range FA 0 18 sampai 24, FA 0 18 sampai 24. Selalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN. Ini VLAN-nya VLAN 20. Nah, kita buat juga lalu no shutdown. No shutdown. Selanjutnya masuk ke yang kedua yakni 6 sampai 10. Interface range FA 0 6 sampai 10. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. No shutdown. Nah, di sini sudah kita atur jika kita ingin melihat. Jadi untuk melihat VLAN sudah kita atur, bisa kita pakai show VLAN brief. Nah, ini kita lihat VLAN 10 aktif 11 sampai 17, VLAN 20 18 sampai 24 dan VLAN 30 0 sampai 10. Nah, ini untuk yang VLAN 1 sampai 5 tidak kita gunakan, jadi akan kita shutdown. Begitu juga dengan VLAN yang G02 ini. Langsung saja kita shutdown kan. Install lalu interface range FA 0 1 sampai 5 kita shutdown. Oke, kita shutdown. Dan juga untuk G02 interface G02 kita shutdown. Oke, setelah kita mengatur untuk port VLAN-nya, jadi sekarang kita akan mengkonfigurasi namanya. Jadi langsung saja kita masuk kita masuk global configuration. Jadi langsung masuk ke VLAN 10. VLAN 10 name-nya kita ganti jadi faculty atau staff. Lalu VLAN 20 kita masuk name-nya jadi student, dan VLAN 30 name-nya yakni guest. Lalu VLAN 88 name-nya native, dan VLAN 99 name-nya yakni manajemen. Kita cocokkan name faculty staff sudah benar untuk VLAN 20 students. Untuk VLAN 30 guest default. Ini ada kesalahan, jadi kita atur lagi untuk VLAN 30 name guest default. Oke, di sini kita sudah selesai untuk mengatur namanya. Selanjutnya kita akan mengatur untuk jalur terangnya yang akan menghubungkan ke R1 ini. Jadi kita akan atur terangnya. Kita masuk ke interface G01, lalu pastikan kita berada dalam mode terang, switch mode terang. Oke, kita akan mengatur VLAN yang dibolehkan untuk mengakses interface G01 ini, atau bisa dibilang tag-nya. Kita atur
switch mode terangnya, kita switch port, allow switch port, strength allow, switch port strength allow VLAN 10, 20, 30, 88 dan 99. Nah, selanjutnya kita juga mengatur native VLAN-nya. Jadi switch port strength native VLAN 88. Oke, jadi kita sudah selesai mengatur untuk VLAN yang dibolehkan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk VLAN 99 ini, yakni milik S1 sendiri. Jadi kita akan mengatur IP address dan default gateway-nya. Jadi kita masuk dulu interface VLAN 99. Oke, interface 99, lalu kita atur untuk IP address-nya. IP address-nya ini, jadi IP address 172.168.117.99.10. Maaf, saya lupa untuk subnet masknya, jadi 192.255.255.255.0. Nah, setelah itu untuk default gateway-nya, IP default gateway 172.17 dan .99.1. Maaf, saya lupa untuk keluar dari konfigurasi untuk VLAN-nya tadi, jadi kita exit dulu. Oke, lalu masuk ke konfigurasi, kita atur untuk IP default gateway-nya yakni 172.17.99.1. Salah ketik default gateway. Oke, jadi sudah kita atur untuk default gateway-nya. Oke, setelah kita mengatur untuk default gateway dari S1-nya yakni 172.17.99.1, maka selanjutnya yakni kita mengetes konektivitasnya apakah bisa terhubung. Kita akan ping masing-masing PC dari perangkat yang kita gunakan. Jadi kita langsung exit. Nah, di sini langsung saja kita coba ping untuk S1, kita coba ping ke gateway-nya sendiri, yakni kita tes, jadi ping 172.17.99.1. Nah, ini kita tunggu. Successful rate 80%, kita coba sekali lagi. Nah, successful rate-nya sudah 100%, 5/5. Jadi sudah berhasil ping untuk ke gateway-nya sendiri. Jadi selanjutnya kita akan melakukan ping antar PC. Kita coba, jadi kita coba kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Kita pisahkan PC-nya. Kita coba cek apakah IP address-nya sudah sama dengan yang ada di sini. Jadi kita cek IP config 172.17.10.21. Kita cek untuk PC 1, oke, sudah sama. Selanjutnya kita coba untuk ping ke gateway-nya sendiri. Jadi ini 172.17.10.1. Kita coba ping 172.17.10.1. Kita lihat pingnya sudah berhasil dijalankan dan sudah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk ping ke PC 2. Ping 172.17.20.22. Kita coba, sudah berhasil dijalankan juga. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan ping antar PC 1 dan ke PC 2. Selanjutnya kita close. Lalu kita coba untuk PC 2 apakah juga bisa. Kita tes. Misal kita ping 172.17.10.2.
17 kita ping ke PC3 1.17.30.23. Nah, sudah berhasil dijalankan. Jadi sudah selesai kita mencoba ping. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.